Bab 13 Belanja. Lain kali jika tidak berniat untuk membuka butik jangan pernah terlambat. Kami bisa mencari butik lain yang lebih disiplin waktunya. Ucap pria itu dengan tatapan tajamnya. Ayumi mengerutkan keningnya, padahal dia sudah tepat waktu sedari tadi tapi mereka saja yang datang terlambat. Dia hanya menjemput anaknya sebentar sebab sudah waktunya pulang sekolah. Ekem, maaf tuan, perjanjian kita di sini jam 8:30. Sedari tadi saya menunggu keluarga Anda untuk datang ke sini tapi hampir jam 10 kalian belum datang juga. Saya hanya menjemput anak saya pulang sekolah karena saya tidak ingin mengecewakannya yang sedari tadi menunggu. Jadi tolong jangan menyalahkan saya atas keterlambatan ini karena di sini kalianlah yang bersalah. Jika memang Anda dan keluarga Anda tidak ingin memakai butik kami silahkan Anda cari tempat lain. Terang Ayumi kesal, dia tidak peduli jika ada orang tua pria itu di sini. Sebab dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Pria itu menatap nyalang pada Ayumi, baru kali ini ada yang menentang ucapannya dan dia tidak suka dengan hal itu. Sedangkan orang tua dan juga saudaranya tersenyum melihat perdebatan mereka. Andita menatap suaminya dan menganggukkan kepalanya. Entah apa yang mereka katakan dalam bahasa isyarat itu hanya mereka yang tahu. Baiklah, saya juga tidak butuh butik yang jauh dari kata baik ini. Sungguh saya sangat kecewa atas pelayan Anda, ketus pria itu yang tidak ingin disalahkan. Ayumi bahkan menghela nafas berkali-kali menghadapi pria di hadapannya kini, entah dari mana pria itu bersalah kenapa sangat menguras emosinya. Silahkan, pintu di sebelah sana. Saya juga memiliki pekerjaan yang lain. Silahkan keluar dari sini. Balas Ayumi menatap manik mata pria itu yang juga sedang menatapnya tajam. Ayumi melipat kedua tangannya ke dadanya. Dia memaki pria itu dalam hati, apalagi sikapnya yang begitu arogan dan sombong serta tidak ingin disalahkan. Ayo ma kita pergi dari sini, aku tidak mau memakai butik ini untuk acara keluarga kita. Ajaknya yang sudah berjalan duluan tapi dia kembali menoleh sebab keluarganya tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Adik perempuan dari pria itu sampai menghela nafas dengan kepala menggeleng. Kakaknya selalu saja seperti itu, tidak pernah ingin mengalah. Kenapa kalian masih di situ? Lihatlah betapa angkuhnya wanita itu, ujarnya menatap keluarganya. Kakak ini aneh, jelas-jelas kita yang salah di sini. Semua ini karena gara-gara kakak yang lebih mementingkan wanita tidak jelas itu. Terus kenapa kakak yang harus marah? Dasar aneh. Cepat kembali ke sini lagi dan duduk yang tenang tidak usah banyak bicara. Akhirnya adik dari pria itu angkat bicara juga melihat kelakukan makanya yang terlihat bodoh. Benar apa yang dikatakan adikmu itu Andre, semua ini karena kamu. Jadi duduk saja tidak usah banyak protes. Bela Andita membuat Andre menggeram marah. Ayumi hanya jadi penonton. Dia tidak tahu harus berkomentar apa. Melihat pria yang bernama Andre itu saja membuatnya sudah kesal dengan tingkahnya. Duduklah Andre, papa sama mama ingin memakai butik ini. Tidak usah banyak protes, ujar Brahma mendelik ke arah anaknya itu. Dengan terpaksa Andre kembali duduk, bahkan dia menghentakkan pantatnya cukup keras seperti bocah yang sedang ngambek saja. Maafkan anak saya ya Nona Ayumi, memang kelakukannya seperti itu. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Andita merasa tidak enak dengan yang terjadi barusan. Tidak apa-apa Nyonya Andita, begitulah pria yang belum dewasa kelakuannya seperti anak-anak. Balas Ayumi dengan menatap sinis pada Andre, sedangkan yang ditatap mengepalkan tangannya tidak terima. Setelah perdebatan tadi akhirnya Ayumi turun tangan sendiri untuk mengukur tubuh mereka, agar nantinya pas dipakai di badan mereka. Andre terdiam ketika Ayumi mendekat ke arahnya.
Bau wangi segar dan menenangkan mencuat masuk dalam hidungnya. Pria itu menghirup dalam-dalam wangi Ayumi yang membuatnya candu. Perbaiki dalam mengukur tubuh saya, karena saya tidak menyukai kesalahan walau sedikit pun itu. Ujar Andre yang menatap Ayumi. Tapi wanita itu tidak menghiraukan ucapan Andre dan dia tetap lanjutkan pekerjaannya hingga selesai. Setelahnya Andita memperlihat desain yang sudah dia gambar sendiri pada Ayumi dan mulai menjelaskannya membuat wanita itu mengangguk mengerti. Terima kasih atas bantuannya Nona Ayumi, semoga kita bisa langganan ya, ucap Andita pada Ayumi. Sama-sama Nyonya Andita, semoga Anda dan keluarga menyukai hasil dari butik kami. Jawab Ayumi. Setelah berbasa-basi sebentar akhirnya mereka berpamitan pulang tanpa ada drama lagi. Ayumi bisa bernafas lega kembali ketika pekerjaan yang memakan waktu itu selesai juga. Wanita itu kembali berjalan keluar dan menuju ke ruangannya. Ternyata Dania sudah tertidur pulas karena capek bermain. Danianya sudah dari tadi tidur Dinda. Tanyanya melihat anaknya yang tidur di sofa. Barusan Bu. Mungkin sekitar 5 menit yang lalu. Setelah dia makan siang. Jawab Dinda yang diangguki oleh Ayumi. Setelahnya Dinda keluar dari ruangan itu menyisakan Ayumi dan juga anaknya. Asteris. Sekitar jam 3 sore akhirnya Dania bangun mengucek matanya. Hal yang pertama yang dilihat adalah Ayumi yang sedang fokus melihat tablet di depannya. Mama. Panggil Dania dengan serak dan manja. Ayumi menoleh dengan senyum mengembang di bibirnya melihat anaknya yang begitu menggemaskan ketika bangun. Anak cantik Mama sudah bangun ternyata. Godanya menghampiri Dania yang masih duduk termenung mengumpulkan nyawanya. Dania kira ini sudah di rumah, ucapnya yang baru sadar menatap sekeliling. Ini masih di butik Mama sayang. Soalnya tadi Dania tidur pulas banget jadi Mama nggak tega bangunin Dania deh. Jawab Ayumi menoleh pipi anaknya. Dania lapar mah, sama minum susu coklat juga. Baiklah, Mama bereskan dulu ya pekerjaan Mama, setelah itu kita singgah makan di restoran kesukaan Dania. Oke deh. Antusias Dania menutup mulutnya dengan terkekeh kecil. Ibu dan anak itu keluar dari butik dan melajukan mobilnya menuju restoran di mana di sana ada makanan kesukaan anaknya. Dengan senang Dania terus berceloteh dalam mobil tentang sekolahnya tadi dan Ayumi menanggapi dengan kekaguman. Yeay kita sampai, teriak Dania langsung keluar dari mobil. Pelan-pelan sayang nanti jatuh loh, ujar Ayumi kemudian menggandeng tangan anaknya masuk ke dalam. Wanita itu memesan 2 nasi goreng seafood serta burger dan juga air mineral tak lupa susu coklat yang menemani Dania. Setelah makanan mereka datang, Dania langsung melahapnya dengan bahagia. Sesekali anak itu menggoyangkan kepalanya jika makanan yang sedang dimakannya sungguh sangat enak. Wow, apa kami boleh bergabung? Mas jadi antar aku ke mall kan? Apalagi hari ini Mas gajian. Pokoknya aku ingin belanja sepuasnya, ujar Aruna dengan nada manja. Belanja saja seperlunya sayang, kamu tahu kan kita itu harus berhemat untuk sementara waktu. Jawab Dirga mengelus rambut sang istri. Kok gitu sih Mas, sudah lama loh aku tidak belanja lagi. Lihat baju dan juga tasku semuanya itu-itu saja yang aku pakai. Aku malu Mas kalau bertemu dengan teman-temanku terus pakaian aku itu-itu saja. Aruna memanyunkan bibirnya yang sudah terpoles dengan lipstik warna merah maron. Dirga menyugar rambutnya kasar. Aruna tidak bisa diberitahu, sungguh berbeda dengan Ayumi mantan istrinya. Dia jadi teringat kembali dengan mantan istrinya itu yang selalu cukup ketika diberi nafkah walaupun hanya sedikit, padahal dulu dia adalah CEO, tentu gajinya sangat tinggi, tapi dulu dia sering memberikan pada Aruna dan melupakan kewajibannya pada Ayumi. Terserah kamu,
Percuma aku melarang juga tapi kamu selalu tidak ingin mendengarkan suamimu ini. Kata Dirga beranjak dari sisi Aruna, dia ingin menenangkan diri dulu. Di aneh, tanya mau bahagiakan aku. Ini malah tambah susah aku tuh. Gerutunya sendiri. Dengan terpaksa Aruna menyusul sang suami, jika tidak gagal dia belanja hari ini. Dia harus pandai-pandai merayu suaminya agar bisa belanja sepuasnya. Mas, panggil Aruna dengan lembut. Saat masuk kamar dia dapat melihat jika Dirga tengah duduk termenung di balkon kamarnya. Wanita itu langsung memeluknya dari belakang mencoba meredakan kekesalan suaminya. Aku minta maaf mas, tolong jangan marah padaku. Rasanya aku tidak sanggup melihat kamu seperti ini, bujuk Aruna mengecup punggung Dirga. Sebagai pria normal tentu Dirga langsung bereaksi, tapi dia mencoba menahannya karena tidak akan mudah luluh pada Aruna. Mas, panggil Aruna kembali dengan asteris. Ayo mas, aku sudah selesai. Ajak Aruna yang terlihat nampak seksi dengan dandanan seperti biasa. Tapi entah kenapa Dirga sangat suka melihat istrinya itu karena di matanya dia sangat cantik. Kamu cantik sekali sayang, tidak sia-sia aku memilih kamu karena begitu tahu dengan fashion dan tidak malu-maluin ketika dibawa keluar. Balas Dirga merangkul pinggang ramping Aruna. Wanita itu tersenyum malu dengan menutup mulutnya menggunakan tangan, tentu dong. Aku ini Aruna bukan mantan istrimu yang terlihat norak itu. Tentu sayang. Akhirnya mereka berangkat juga menuju ke mall untuk berbelanja. Kali ini Dirga tidak melarangnya karena Aruna mengatakan jika sekali ini saja dan tidak akan mengulang lagi. Mobil melaju menuju ke mall yang ditunjukkan oleh Aruna, wanita itu sangat senang seba. Bisa juga membujuk Dirga untuk mengajaknya belanja. Terima kasih ya mas, kamu baik banget deh, ucapnya bergelayut manja di lengan kekar suaminya. Sama-sama sayang, tapi nanti pulang rondenya ditambah ya. Bersambung.